Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Ahsani, NIM J1B019107. Di sini saya akan membahas tentang komponen mesin bensin, khususnya tentang mesin 2 tak. Adalah sebuah siklus yang terjadi pada sekali putaran engkol untuk melakukan pembakaran sekaligus konversi energi, sehingga setiap siklus pada motor 2 tak hanya berlangsung satu putaran. Sebagaimana gambar di atas, itu adalah bagian-bagian atau komponen-komponen dari mesin 2 tak. Komponen yang pertama yaitu blok mesin. Sama halnya seperti mesin 4 tak, blok silinder dipakai sebagai tempat untuk melakukan perubahan energi dari proses pembakaran hingga menghasilkan energi putar. Fungsi utama blok silinder yakni untuk sebagai tempat piston untuk naik turun. Seperti namanya, bentuk komponen ini seperti rongga silinder. Di dalam rongga inilah piston beraksi. Komponen yang kedua yaitu head cylinder atau kepala silinder, memiliki dua fungsi, yakni sebagai penutup rongga silinder dan sebagai tempat terjadinya pembakaran. Secara teori, pembakaran mesin memang terjadi pada ruang bakar, tapi posisi ruang bakar ini ada di kepala silinder, sehingga bisa dikatakan bahwa kepala silinder merupakan komponen terjadinya pembakaran mesin. Komponen yang ketiga yaitu piston. Piston adalah komponen berbentuk tabung dengan diameter tertentu. Diameter piston ini pastinya lebih kecil daripada diameter rongga silinder karena posisi piston ada di dalam rongga silinder. Fungsinya untuk mengatur besar kecilnya volume ruang bakar. Pada blok silinder, piston hanya bergerak naik turun, tapi gerakan naik turun itu bisa menyebabkan beberapa kondisi. Jika piston bergerak turun, maka volume ruang bakar akan membesar, dan ini membuat campuran bensin dan udara tersedot masuk ke dalam ruang bakar. Ketika piston bergerak ke atas, maka volume ruang bakar akan mengecil. Kondisi ini menyebabkan campuran udara dan bahan bakar yang sebelumnya masuk ke ruang bakar akan dikompresi. Hasilnya, temperatur dan tekanan gas itu meningkat. Jika ada percikan api sedikit saja, maka gas ini akan terbakar, dan terjadilah proses pembakaran. Yang keempat yaitu batang piston. Batang piston atau connecting rod berada di bawah piston dan di atas poros engkol. Fungsinya hanya satu, yakni menghubungkan gerak naik turun piston ke poros engkol. Meskipun fungsinya hanya satu, tapi komponen ini tidak boleh disepelekan. Saat pembakaran terjadi, maka energi ekspansi pembakaran akan mendorong piston ke arah bawah dengan daya yang tidak kecil. Batang piston dituntut mampu menghantarkan daya dorong ke poros engkol tanpa bengkok. Oleh karena itu, connecting rod terbuat dari besi yang kuat. Yang kelima, poros engkol. Poros engkol pada prinsipnya sama seperti kayuhan pada sepeda. Fungsinya untuk mengubah arah gerakan dari awalnya naik turun menjadi gerakan rotasi. Saat kita mengayuh sepeda, tanpa sadar kita telah mengubah gerakan naik turun kaki menjadi gerakan putar. Pada mesin, kaki diasumsikan sebagai piston, dan connecting rod sama halnya seperti batang penghubung poros engkol juga dituntut kuat untuk menahan dorongan hasil pembakaran dan kuat mengembalikan putaran agar piston mampu kembali bergerak naik. Untuk itulah pada motor silinder tunggal, biasanya desain poros engkol akan disertai dengan pemberat agar putarannya stabil. Yang keenam, intake port. Fungsi saluran ini adalah tempat untuk masuknya campuran udara dan bensin menuju ruang engkol. Mengapa menuju ke ruang engkol? Karena pada siklus 2 tak, campuran bensin
dan udara akan disalurkan ke ruang bakar. Ketika selesai proses pembakaran, gerakan piston ke bawah akan mendorong gas ini bergerak ke atas melalui saluran transfer. Yang beda dari mesin 4 tak adalah tak adanya mekanisme katup pada motor bakar 2 tak. Hal itu karena saluran intake secara langsung terhubung dengan ruang engkol. Dalam mesin 2 tak, tak baik ruang bakar atau ruang di atas piston dan ruang engkol yang terletak di bawah piston akan berpengaruh terhadap gerakan piston. Ketika piston bergerak ke atas, maka pembesaran volume pada ruang engkol akan menyedot udara dan bensin masuk kembali ke ruang engkol. Ketika piston kembali lagi ke bawah, maka dinding piston akan menutup saluran intake dan gas. Yang ketujuh, exhaust port. Sama halnya seperti intake port, exhaust port merupakan saluran yang menghubungkan ruang bakar dengan knalpot mesin. Fungsinya sebagai saluran buang dari gas sisa pembakaran. Saluran ini juga tidak memiliki mekanisme katup karena memanfaatkan pergerakan piston untuk buka tutup saluran. Lokasinya berada di atas saluran intake, dan saluran ini akan terbuka secara otomatis ketika piston bergerak ke bawah dan menyebabkan gas sisa pembakaran keluar karena dorongan udara dari ruang engkol yang didorong gerakan piston ke bawah. Yang kedelapan, transfer port. Sementara saluran merupakan saluran khusus yang menghubungkan ruang bakar dengan ruang engkol. Sama seperti dua saluran di atas, saluran ini juga tidak dilengkapi mekanisme katup, hanya menggunakan pergerakan piston untuk mengatur pembukaan dan penutupan saluran. Fungsi saluran ini adalah sebagai tempat mengalirnya campuran udara dan bensin yang berada pada ruang engkol menuju ruang bakar. Bagaimana cara kerjanya? Yakni dengan memanfaatkan gerakan piston saat piston bergerak ke bawah, otomatis transfer port terbuka sementara saluran intake akan tertutup. Dan gerakan piston ini menimbulkan dorongan di ruang engkol sehingga udara di dalam ruang engkol akan terdorong naik melalui saluran transfer. Yang kesembilan, spark plug atau busi. Busi fungsinya sebagai pemercik api pada sepeda motor bakar bensin, baik mesin 4 tak atau 2 tak, menggunakan busi sebagai pemicu pembakaran. Busi ini bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi api. Bagaimana caranya? Sebenarnya api dan listrik itu sama-sama bersifat membakar, sehingga untuk melakukan pembakaran mesin hanya perlu ditingkatkan tegangan listriknya agar listrik yang terbentuk bisa berwujud percikan api. Secara umum, busi 4 tak dan 2 tak sama, tapi lokasi busi pada mesin 2 tak terletak di atas sentral ruang bakar, sehingga pembakaran akan lebih terpusat di tengah dan dayanya akan lurus vertikal ke bawah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.